Sekarang Budi akan melanjutkan pembahasan untuk nomor 10 ya. Di nomor 10 ada sebuah slogan. Siapa bilang sampah hanya untuk dibuang, sampah juga bisa jadi uang. Nah, maksud dari slogan tersebut adalah jawabannya yang D ya. Karena di sini sampah juga bisa jadi uang. Ketika sampah itu diubah menjadi uang, tentunya ada sesuatu yang berharga dari sampah, misalnya dikelola menjadi berbagai macam barang kerajinan yang bermanfaat. Itu ya. Jadi beberapa sampah itu bisa dimanfaatkan. Tidak semua sampah itu bisa dibuang, gitu ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 11, iklan tersebut termasuk jenis iklan. Nah, ini termasuk jenis iklan pengumuman ya. Karena ini adalah sebuah pengumuman untuk menghadiri acara apresiasi sastra di aula perpustakaan kota. Ini bukan termasuk jenis iklan penjualan karena tidak menjual barang-barang tertentu ya. Kemudian bukan juga termasuk iklan permintaan. Kalau iklan permintaan itu seperti iklan lowongan pekerjaan itu ya. Nah, bukan juga iklan layanan masyarakat seperti memberitahu masyarakat tentang bahaya-bahaya narkoba atau bahaya merokok dan lain sebagainya. Jadi termasuk ke jenis iklan pengumuman. Berikutnya untuk nomor 12, maksud dari iklan tersebut adalah D ya, di sini ya, Ibu Dina membutuhkan guru privat untuk semua mata pelajaran itu ya. Di SD yang mempunyai kendaraan pribadi beserta SIM, untuk pemberian gajinya bisa dinego ya kalau kita mengamati atau kita menjabarkan dari iklan yang ada di sini. Ini tidak ada masalah, tinggal butuh ketelitian kalian saja ya. Berikutnya nomor 13, kalimat opini dalam iklan. Nah, kalimat opini yang dinamakan opini itu adalah pendapat dari masing-masing orang ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya belum tentu sama. Nah, maka dari itu di sini jawabannya yang D. Karena di sini ada kata hadiah menarik dan spesial. Kata menarik dan spesial di sini belum tentu menurut satu dengan yang lainnya itu sama gitu ya. Jadi titik kuncinya pada sini. Kata menarik dan spesial. Kalau yang lainnya, ini sudah jelas ini menunjukkan fakta-fakta yang bisa didapati dari iklan. Kemudian di nomor 14, itu ada iklan layanan masyarakat, gitu ya. Nah, iklan layanan masyarakat di sini tampak pada ini ya, kita diminta untuk stop merokok di sini ya, karena ini memberikan sebuah layanan kepada masyarakat tentang bahayanya merokok gitu ya, bagi kita pengaruhnya itu apa dan sebagainya. Maka itu termasuk jenis iklan layanan masyarakat. Kemudian di nomor 15, slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, nah ini mahasiswa ini yang tergabung dalam HIMA, Prodi Matematika, FKIP Universitas Yogyakarta itu kan mau mengadakan olimpiade. Maka supaya slogan itu bisa menarik, slogan itu harus bisa mengajak gitu juga ya, bisa memberikan ajakan, kemudian bisa sesuai dengan ilustrasi yang dipaparkan, maka pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Itu ya. Kalau yang lain itu kurang bisa menjadi sebuah slogan. Kamu pasti bisa menjadi juara. Juara apa? Itu belum disampaikan. Hanya yang cerdas yang juara. Nah, itu jadi itu sudah membuat kita down terlebih dahulu ya kalau kita membaca ada slogan yang semacam ini. Kemudian nomor 14, ingin jago matematika, ikutilah olimpiade ini. Nah, ini kurang bisa mengajak gitu ya. Nah, jadi lebih tepat ke yang D, raih kemenanganmu di Olimpiade Matematika. Ini seperti seakan kita diajak untuk menjajal peluang apapun yang ada di situ. Berikutnya di nomor 16, ini ada sebuah ilustrasi, kita diminta untuk membuat iklan baris yang sesuai. Ingat bahwa iklan baris yang kita buat itu harus memuat informasi-informasi yang lengkap ya, walaupun kita nanti menulisnya bisa dengan tulisan-tulisan yang disingkat-singkat, tetapi informasinya yang disampaikan dalam ilustrasi itu harus lengkap, semuanya harus bisa masuk ke dalam iklan baris yang akan kita pilih. Maka di antara pilihan jawaban A, B, C, D itu yang paling lengkap adalah yang B
B gitu ya. Kalau yang lain kita cermati satu persatu, itu nanti akan ada bagian-bagian yang tidak tercantum dalam ilustrasi, maka itu jangan dipilih. Ingat, kita sekali lagi ketika memilih iklan baris itu walaupun sesuai dengan ilustrasi harus paling lengkap di antara pilihan jawaban yang lainnya. Kemudian nomor 17, struktur bagian judul. Nah, bagian judul jelas sekali ya di sini ya. Ini ya, kita bisa melihat di bagian paling atas di sini, yaitu jus buah dan sayur memiliki sejuta manfaat untuk kesehatan. Itu adalah judul dari iklan yang ada di sini. Itu ya, sudah jelas. Kemudian di nomor 18, kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Nah, kalimat poster ini tentang kaitannya dengan menjaga kebersihan di objek wisata yang masih kurang gitu ya. Jadi bagaimana sih sikap pengunjung supaya tidak membuang sampah sembarangan, dan kita bisa membangkitkan kesadaran pengunjung agar mereka bisa membuang sampah pada tempatnya. Maka posternya harus bisa mengajak ya, terima kasih Anda telah membuang sampah pada tempatnya. Dengan mengucapkan kata terima kasih, nah seolah pengunjung itu akan merasa tergerak untuk membuang sampah pada tempatnya. Maka yang paling tepat adalah yang A gitu ya, karena bisa menggerakkan gitu ya, menggerakkan kita untuk mau memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nomor 19, sudah masuk ke teks eksposisi, ini termasuk jenis teks eksposisi definisi. Nah, kita bisa melihat di sini ya, ada kata kuncinya yaitu adalah. Bisa juga nanti merupakan dan lain sebagainya itu ya. Nah, kalau identifikasi itu mengenali gitu ya, mengidentifikasi. Kemudian kalau ilustrasi itu memberikan gambaran gitu ya, biasanya ada contoh-contohnya. Kemudian kalau klasifikasi itu mengelompokkan gitu ya. Nah, itu. Kemudian di nomor 20, informasi pokok dalam kutipan tersebut. Nah, informasi pokok itu kita bisa melihat dari kalimat utamanya ya. Dilihat di sini kalimat utamanya ada pada kalimat pertama. Nah, informasi pokok atau ide pokok itu termuat dalam kalimat utama. Biasanya adalah bentuk singkatnya dari kalimat utama atau poin pentingnya dari kalimat utama itu apa. Nah, kalau kita sudah ketemu kalimat utamanya ini, kita tinggal mengambil ide pokoknya saja ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B, gitu ya. Sejarah peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari laut. Kemudian nomor 21, untuk urutan kalimat-kalimat agar bisa menjadi teks eksposisi yang padu, ini tinggal butuh ketelitian kalian saja. Yang pertama tentunya ketika kalian mau mengurutkan kalimat untuk bisa menjadi sebuah paragraf yang padu itu, temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang lebih umum dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Baru nanti kalian temukan kata-kata kunci yang akan saling tersambung dengan kalimat-kalimat yang ada pada bagian kalimat penjelasnya ya. Maka itu butuh ketelitian kalian saja ya. Nah, kebetulan di sini semuanya diawali dari nomor 1. Tinggal mana yang paling tepat untuk setelah nomor 1 ini ya, kan ini ada kata hutan ini. Nah, 3 itu ya, 3 mengacu pada ini ya, mengacu pada hutan bakau itu ya. Maka ini lebih tepat jika 1 kemudian 3 gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian di nomor 22, pola pengembangan teks eksposisi tersebut adalah, nah ini jawabannya adalah sebab akibat. Kita bisa melihat di sini ada konjungsi sebab akibat, yaitu sehingga gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat pada kalimat per kalimatnya, ini ada hubungan sebab akibatnya ya. Ada sebab, ada akibatnya, seperti itu. Kalau ilustrasi itu dengan adanya contoh-contoh, perbandingan, ada konjungsi perbandingannya, misalnya daripada, seperti itu ya. Proses itu menjelaskan tentang sebuah proses secara rinci, nah seperti itu. Berikutnya di nomor 23, untuk struktur penegasan pada teks eksposisi itu ditunjukkan pada paragraf keempat ya. Kalau kita cermati, tesis di sini ada pada paragraf 1, kemudian argumentasi ada pada paragraf 2 dan 3, kemudian penegasan ulangnya ada pada paragraf keempat. Itu ya penegasan. Dengan demikian, nah itu